Woman's Up, hear her voice. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Alia dan Mami. Aul dan juga Sari kesenangan banget dapat narasumber pasangan ibu dan anak, Mami Alia dan Alianya. Kira-kira kita tanya yang mana dulu ya? Yap, betul banget. Tapi untuk saat ini kita mau tahu dulu dari Alia deh. Menurut Alia, sosok ibu di mata Alia itu kayak gimana sih? Sosok ibu di mata aku pasti ya orang penting yang ngurus aku dari kecil sampai umur 22 sekarang. Karena apa ya kita nggak bisa kita bisa apa sih tanpa ibu. Segala hal itu pasti kita tuh butuh ibu gitu. Aku butuh mami, mau siap-siap kerja aku butuh mami, aku makan aku butuh mami. Ya pokoknya mami ya orang yang aku butuhin lah. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai anak, Alia lebih senang diposesifin ibu atau justru malah lebih risih? Diposesifin suka, tapi kadang kan mami suka ribut kalau misalnya aku pulang malam. Cuman ya udah, itu emang udah peran ibu kayak gitu. Jadi aku senang-senang aja, bukan senang-senang aja, maksudnya emang udah itu hakikatnya, ya kita harus nerima aja kan. Ibu itu pasti posesif karena emang untuk ngejaga kita. Jadi risih sih enggak lah. Kalau risih mah nggak usah dipeduliin. Gimana cara Alia menjaga kepercayaan ibu? Karena seperti yang kita tahu ya, kenakalan-kenakalan remaja. Kayak misalnya kita izinnya ke mall, perginya kemana. Nah, gimana sih cara Alia menjaga kepercayaan ibu? Cara ngejaga kepercayaan ibu ya jangan nakal dong. Ya jaga diri, jaga kalau misalkan ada hal buruk yang ingin aku lakuin tuh aku ingat gitu. Ada mami di rumah yang nunggu aku pulang, nunggu kabar aku lagi apa. Ya gitu, jadi menjauhkan saya dari hal-hal buruk tuh ingat aja mami gitu. Jadi supaya maminya juga nggak malah jadi hilang kepercayaan gara-gara akunya nakal. Oke, kita masuk ke topik yang agak deep ya. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Alia penting gak sih deep talk sama orang tua? Penting, cuman kebetulan aku jarang cerita anaknya. Jadi ya kata mami tadi, aku harus mami dulu yang mancing baru aku yang cerita. Cuman pastilah ada deep talk. Cuman penting tuh penting karena ibu tuh ingin tahu, mami tuh pasti ingin tahu aku hari-harinya gimana, apa yang aku rasain. Cuman sebagai anak, kadang kalau misalnya kita cerita tuh takutnya malah nambah beban, takutnya jadi nambah pikiran. Cuman jadi suka difilter aja gitu, apa yang aku harus ceritain, apa yang enggak gitu. 3 kata buat ibu. Sayang mami. Ada pertanyaan nih buat Mami. Iya. Menurut Mami, kunci dalam ngejaga komunikasi yang baik dengan anak gimana? Terutama sama ayah. Oh iya, jadi mungkin
Kalau Alia ini orangnya pendiam, dia rada pendiam yang mami ini ya. Jadi harus maminya dulu yang bertanya gitu. Kalau nggak maminya yang bertanya, dia juga diam aja. Jadi harus gitu. dipancing dulu. Iya, harus dipancing gitu. Kalau misalnya nih ada pertanyaan selanjutnya, Iya. gimana mami ngatasin konflik yang muncul antara mami sama anak perempuan mami yang bungsu ini, Ayah? Pasti suka ada dong konflik. Konflik besar mah nggak ada selama ini. Oh, paling konflik kecil banyak. Paling konflik kecil tuh ya yang kecil-kecil aja lah. Mungkin kalau pakai anduk dari kamar mandi ke kamar, nah itu. Terus apalagi ya, sepatu nggak disimpan di tempatnya gitu. Oh, hal kecil kayak gitu ya. Hal kecil Di tuh rumah. ya yang di rumah. Tapi kalau yang besar mudah-mudahan nggak ada. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Oke. Mami ngatasinnya gimana tuh? Dengan secara berulang atau dengan sabar aja menerima hal konflik itu terjadi? Oh, kalau enggak, kalau bisa, kalau ada konflik seperti itu harus secepatnya diselesaikan. Karena kalau berlarut-larut kan nanti jadi pikiran. Jadi mami obrolin gitu ya Iya, sama Ayah. betul. Nah, kalau misalnya di luar konflik nih, ada dukungan mami, gimana mami ngasih dukungan emosional ke Ayah selama ini? Iya, dia kelihatan kalau lagi marah tuh kelihatan gitu. Jadi mungkin saat itu beberapa saat setelah mungkin pulang dari kantor dari mana, barulah kita nanyain ada apa, kenapa. Terus ya baru mungkin dari itu keluarlah dari adik Alianya ini, oh ini ada ini, mungkin begitu, Mbak. Oh, berarti balik lagi ke mami harus mancing dulu ya dalam komunikasi itu mami Iya, harus betul. mancing pertama. Iya, karena memang anaknya seperti itu gitu, karena beda sama kakaknya. Kalau kakaknya cerewet gitu kan, kalau ini rada pendiam gitu. Karena tiap anak beda-beda ya mami. Iya, betul. Tiga anak mami beda-beda. Kalau ngomongin hubungan nih, 22 tahun ya Ayah Iya. sekarang sama mami, Mm-mm. pasti ada dari masa kanak-kanaknya ke Iya. dewasa. Iya. Menurut mami gimana nih hubungan mami sama Ayah waktu dari kecil sampai ke dewasa, perubahannya? Perubahannya manjanya masih ada, tapi mungkin kayaknya lebih dewasa ini ya, kayaknya lebih tertutup. Lebih gitu. Lebih tertutup dia. Kalau masih SMP itu masih deket lah, masih mau lendot-lendotan Iya. gitu. Kalau sekarang kayaknya masih udah ini, dia jaga privasinya dia kayaknya gitu, seperti itu. Tapi masih aman lah, masih aman yang aman. Mami lihat ya gitu. Nah, dari 22 tahun Ayah bareng mami juga, Mm-mm. apa sih hal paling besar yang paling mami takutin gitu? Dari Ayah takut Ayah. kejadian ini, takut kejadian itu, dari Ayahnya atau dari luarnya gitu? Pergaulan Pergaulan. untuk zaman sekarang, pergaulan gitu. Lagi pula Alia itu dulu memang nggak pernah kemana-mana gitu, tapi setelah dia selesai mulai kerja itu mami selama kerja dulu belum pernah pulang larut malam gitu, nggak pernah gitu. Nah mungkin sekarang karena eranya zamannya seperti ini, jadi pulang kerja jam 10 sampai ke rumah itu jam 10, itu jam setengah 11 kayaknya lumrah ya. Tapi ada juga deg-degannya, Pasti ya. pasti itu untuk orang tua apalagi perempuan ya. Tapi kalau kita lihat, kalau jemput Alia pulang kerja malam, oh ternyata Iya. banyak yang seperti itu gitu. Saya juga gitu. Coba bawa aku.
buat pertanyaannya buat Mami tuh udah cukup ada 5 iya. dan udah untuk pertanyaannya buat Mami udah cukup ada 5 dan udah dijawab dengan baik dari Mami sebagai sosok ibunya Aya. Nah, ada nggak sih pesan dari Mami buat kita semua? Ini kan rata-rata yang dengernya anak-anak cewek. Iya. Kira-kira ada nggak sih pesan dari Mami untuk Aya terutama dan anak cewek lainnya yang seumuran sama Aya? Oh gitu. Iya, satu mungkin kalau kita pergi keluar rumah izin sama orang tua. Satu, terus sudah sampai ke tempat harus kabarin lagi itu. Karena orang tua itu selalu menunggu anaknya gitu. Kedua, dalam pergaulan mungkin mungkin kalau yang udah punya teman dekat gitu ya. Kalau dulu zaman Mami jam 9 kita tuh sudah harus ada di rumah atau pokoknya sudah jam 9 itu tidak boleh ada di luar lagi. Mungkin kalau anak-anak sekarang nggak apa-apa, tapi asal ada kabar. Terus sekarang kan udah zamannya tuh kan sudah ada video call ya. Nah, itulah bisa dikasih kabar ke Mami. Oh, Mi ini lagi di sini, di videoin, di fotoin apa. Oh iya. Jadi orang tua tuh tenang menghadapi anaknya di luar sana. Oh iya. Terus kalau bisa mau pergi itu kan pamit dulu ya. Nah, itu ya sama-sama pamit lah. Sama-sama pamit, pulang juga pamit juga gitu. Oke. Mami terima kasih lo udah memberikan suaranya di podcast kita ini. Nanti bakal didengerin sama anak Mami yang paling bungsu. Sama didengerin juga sama beberapa anak perempuan lainnya yang kepo sama hubungan ibu dan anak. Makasih banget nih buat kalian yang udah dengerin podcast kita sampai akhir. Kalau misalnya kalian punya topik-topik lainnya untuk kita bahas selanjutnya tentang ibu dan anak, boleh di komen di kolom komentar. See ya!